Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jati Purnama, PKN 2019A akan melanjutkan presentasi saya sendiri. Yaitu ada soal yang kedua, cari kurikulum yang berlaku di Indonesia dan kelompok mata pelajaran dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, dan permen. Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Bab 10 kurikulum tentang kurikulum pasal 36 yang isinya yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah nasional, tuntunan dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta agama. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Terus ada pasal 37 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib yang memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejujuran, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa. Yang ketiga, ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Terus ada pasal 38 yang isinya pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansisinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studinya. Yang keempat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studinya. Terus, ada juga Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan. Bab 3 bagian kesatuan umum pasal 5 yang pertama yang isinya adalah yang pertama, standar isi mencakup lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka dasar, struktur kurikulum beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Dan juga ada bagian kedua, kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pasal 6, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejurusan dan khusus pada Jepang dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. Satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan, dan juga masih banyak lainnya. Terus ada pasal 7 kelompok yang berisi tentang yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada tingkat SD, MI, SDLB paket A, SMP, MTS, SMPLB paket B, SMA, SMA, SMALB paket C, SMK atau MAK atau bentuk lainnya yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan
atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Dan juga masih banyak isinya. Terus di sini ada pasal 8 yang memuat kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 1 dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Terus ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Pasal 1, beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah diubah sebagai berikut. Di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 10A. Pasal 10A yang memuat yang pertama, pelaksanaan pembelajaran informatika sebagai mata pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2019-2020 sesuai dengan kesiapan sekolah. Yang kedua, ketentuan mengenai pelaksanaan mata pelajaran informatika sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Yang ketiga, kurikulum 2013 sekolah menengah atas madrasah aliyah sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014. Dan yang keempat, tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas madrasah aliyah diubah dengan menambahkan mata pelajaran informatika pada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk jawaban yang selanjutnya akan dilanjut di video berikutnya. Terima kasih.